funky. Saya Nur Halimah, Stambuk F221-19009. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bangunan Tenjin-tyo Terrace. Bangunan ini berada di Jepang dengan luas area kurang lebih 98 meter persegi. Bangunan berlantai 2 ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai panggung ekspresi bagi penyandang disabilitas intelektual di lantai pertama dan rumah sewaan di lantai 2. Di lantai pertama, penyandang disabilitas intelektual melakukan pertunjukan musik dan boneka, serta kafe dan ruang sewa yang dikelola sendiri oleh penyandang disabilitas tersebut. Dan ini dirancang agar kegiatan penyandang disabilitas intelektual, penonton, orang-orang yang datang dan pergi, penduduk, perubahan musim, dan sebagainya dapat terhubung dengan baik. Untuk itu, diberi jarak 1,5 meter di keempat sisi bangunan yang dapat dimanfaatkan sebagai penghubung antar ruang luar dan ruang dalam, menjadi space jika terjadi lonjakan penonton, dan dapat dimanfaatkan sebagai teras kafe. Ruang pada bangunan ini terbagi menjadi dua, yaitu ruang publik dan ruang semi-private. Ruang publik diletakkan di bagian bawah agar lebih mudah diakses oleh pengunjung, sedangkan ruang semi-private diletakkan di lantai 2, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengakses ruangan tersebut. Tangga menuju lantai 2 diletakkan di bagian luar gedung. Hal ini dilakukan sebagai pemisah sirkulasi untuk menuju ke lantai 2. Jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan penonton atau pengunjung, pengguna bangunan di lantai 2 tidak perlu berdesakan dengan pengunjung yang ada di lantai 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan sebuah bangunan yang memiliki fungsi tiap lantainya berbeda-beda. Saya mengangkat tea house sebagai sampel saya, di mana tea house ini terletak di Kawagoe, Jepang. Pada dasarnya, tea house ini diperuntukkan sebagai tempat penjualan merek. Tetapi arsiteknya dalam perencanannya memberikan sebuah ruang vertikal di mana ruang tersebut digunakan sebagai kantor dari merek tersebut, memiliki keterkaitan antar ruang yang menjadikan bangunan ini sebuah paket lengkap di mana berfungsi sebagai bangunan suka pada lantai 1 dan berfungsi sebagai lantai karya pada lantai 2-nya. Di tiap ruangnya mewakili setiap fungsi-fungsinya yang berbeda-beda. Sistem sirkulasi yang sederhana menjadikan bangunan ini sangat efisien dalam aktivitas pelakunya. Tangga sebagai media mobilisasi vertikal diletakkan di samping bangunan. Hal ini berdampak pada sifat ruang bagian lantai 2 yang menandakan ruang tersebut sebagai ruang privat. Ruang lantai 1 dibuat luas dengan bukaan di bagian belakang untuk memberikan pencahayaan alami pada bangunan. Pada lantai 2 dibuatkan sebuah void untuk memberikan view pengguna terhadap aktivitas di lantai 1 yang berfungsi sebagai tempat penjualan dari merek tersebut. Selain itu, fungsi dari void pada bangunan adalah sebagai alat dalam mendukung penghawaan cross ventilation. Hal ini menjadi sebuah pendukung dalam kenyamanan pengguna saat beraktivitas di dalamnya. Memiliki keterkaitan tiap ruang yang menjadikan bangunan tersebut mendukung fungsi bangunan yang sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Andi Rumpang Mega, Stanbook F221-19065. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipe bangunan multifungsi, yakni Nook Barber and Coffee Shop. Yang mana Nook Barber and Coffee Shop ini adalah bangunan berlantai yang digunakan bukan hanya memiliki satu fungsi, tetapi memiliki dua fungsi sekaligus. Merujuk kepada nama tempat ini, Barber and Coffee. Jadi di lantai 1 itu terdapat sebuah kafe untuk pengunjung buat relaksasi atau apa, dan di lantai 2 terdapat barber. Yang barber ini
Dia ini seperti salon tapi khusus pria gitu. Jadi bukan hanya untuk rambut di kepala ya, kayak kumis sama jenggot bisa dirawat di barber gitu. Terus lokasi tempat ini sendiri adalah di pertokoan di daerah Bandung gitu. Jadi model bangunannya ini ruko. Nah ini di lantai 1 bangunan ini terdapat jajaran kursi dan meja gitu, yang membentuk pola sirkulasi ruang untuk para pengunjung kafe. Di kafe ini para pengunjung bisa memesan makanan dan minuman dan bisa menghabiskan waktu serta relaksasi, karena model sama tema bangunan ini sendiri, tema bangunan kafe itu sendiri temanya desain jadul gitu dan yang homey. Jadi seluruh dinding kafe lantai bawah itu dia dipenuhi oleh figura foto lama hitam putih, jadi kayak agak-agak monokrom, tema-tema industrial tahun 80-an gitu, kolonial gitu. Kemudian untuk di lantai 2-nya sendiri seperti saya bilang tadi, barbershop gitu, dimana para pria dan anak-anak bisa melakukan aktivitas cukur rambut dan sebagainya gitu. Jadi masalah sirkulasi untuk bangunan ini seperti yang difoto dari lantai bawah gitu. Di sini ada barisan kursi yang ada space-nya di tengah gitu untuk sirkulasi para pengunjung gitu. Dan di foto tersebut di paling ujung kursi ini di belakangnya ada sebuah tangga yang langsung menuju ke barbershop itu. Dan untuk syarat lainnya seperti pencahayaan, serasa satu-satunya tempat pencahayaan itu berada pada fasad bangunan, karena ini tipe bangunannya pertokoan gitu. Jadi jendela, pintu itu hanya bagian depan bangunan gitu, di fasad depan bangunan gitu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Asyara, Stambuk F221919077. Kali ini saya akan membahas bangunan arsitek yang berjudul Ban Pringgang, atau dalam bahasa Indonesia adalah Rumah Pastakari, di mana bangunan ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai rumah dan sebagai toko kelontong. Bangunan ini diarsiteki oleh Bodin Chapa dari Thailand. Ban Pringgang atau Rumah Pastakari terletak di Provinsi Sarubari. Kawasan ini dikelilingi oleh bisnis rumah tangga yang menarik, seperti pabrik pastakari dan pasar lokal. Area aslinya adalah rumah kayu 2,5 lantai dengan bangunan di sampingnya. Pemiliknya ingin merenovasi area lama yang dulunya pabrik pastakari, usaha rumah tangga yang sudah dipakai turun-temurun. Kondisi bangunan yang semakin memburuk dan tidak efektif digunakan sebagai kawasan yang merupakan permukiman sekaligus mampu menunjang bisnis di masa yang akan datang secara efektif. Keterbatasan ditempatkan sebagai faktor utama dalam perencanaan desain, termasuk kendala pandangan sekeliling dan ventilasi. Keterbatasan tersebut dibawa desainer untuk mendobrak keakraban desain buatan rumah. Fungsi di tempat rumah sebagai zona selamat datang dan menempatkan dapur Thailand di belakang rumah.
Di sisi lain, bangunan ini menggunakan dapur Thailand untuk menyambut tamu di depan rumah dan menempatkan zona makan di bagian berikutnya. Kedepannya bisa menambah bisnis makanan dari produk kari buatan sendiri karena pemiliknya suka memasak. Dapur Thailand merupakan tulang punggung rumah ini, menghubungkan area rumah dan pabrik pasta kari. Ini juga membantu untuk mendukung kedai kopi dan sebagai bisnis keluarga lain yang akan terjadi di masa depan. Di sisi lain, area tangga digunakan untuk membagi bangunan. Ini dirancang sebagai ruang terbuka hingga lantai 2 dan membuka atap untuk memungkinkan cahaya alami turun ke tengah bangunan. Ini membuat rumah mendapatkan cukup cahaya dan menghemat energi. Di bawah tangga telah diubah menjadi ruang keluarga dan penyimpanan. Di atas tangga terdapat jendela untuk 2 kamar tidur, termasuk ruang tamu yang menghubungkan view dengan rumah. Selain itu, cahaya alami didistribusikan di tangga di tengah rumah untuk menutupi berbagai area secara menyeluruh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nurul Haslina, stambuk F221-19115. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangunan yang memiliki 2 fungsi. Saya mengambil contoh yaitu bangunan studio Akanoma, di mana studio ini didirikan dan didesain oleh seorang arsitek bernama Liu Xing. Bangunan yang berdiri pada luas lahan 600 meter persegi di Desa Laksara, Mekar, pada Larang, Bandung Barat. Studio yang beranjak dari bentuk bangunan joglo ini memiliki prinsip-prinsip yang tidak jauh dari nilai-nilai arsitektur Nusantara. Studio ini memiliki ruang komunal yang tidak hanya diperuntukkan bagi penghuni ataupun pemilik, tetapi dapat diakses oleh warga kampung tersebut. Maksud saya warga di sekitar atau yang berada di desa tersebut. Bisa kita lihat, konsep penataan terbuka dapat menciptakan sebuah interaksi sosial, baik sesama penghuni atau penghuni dengan pengunjung. Bisa kita lihat pada penataan ruang lantai 1 itu secara terbuka, bisa dibilang itu merupakan ruang publik, di mana ruang tersebut dapat difungsikan sebagai tempat rapat, sosialisasi, juga perkumpulan. Sedangkan pada lantai 2 dapat kita lihat dari konsep penataannya, yaitu merupakan ruang privasi atau privat, di mana difungsikan sebagai kantor dan juga tempat kerja. Di lantai 2 juga terdapat sebuah kamar atau bilik dan kamar mandi yang tidak sembarang diakses. Dapat kita lihat dari segi bentuk, kenapa bangunan tersebut memiliki 2 fungsi, karena pada lantai 1 terdapat penataan ruang di mana ruang tersebut tidak memiliki batas, sehingga ruang tersebut dapat dibilang sebagai publik atau zona publik. Pada lantai 2, di mana ruang tersebut terlihat tertutup, jadi kita bisa bilang bahwa lantai 2 merupakan zona privat. Seperti itu. Yang terakhir adalah sirkulasi. Menurut saya jalur sirkulasi pada bangunan ini terbilang lancar, di mana tangga yang digunakan untuk menuju akses pada lantai kedua itu berada di depan bangunan sebelah kanan, sehingga tidak bertabrakan dengan jalur masuk pada lantai pertama. Sekian dan terima kasih. Berikut saya akan mempresentasikan desain rumah coffee shop yang didesain oleh Fir Studio. Desain rumah coffee shop minimalis ini adalah milik salah satu klien dari Fir Studio yang menggunakan gaya arsitektur minimalis modern. Ruko ini terdiri dari 2 lantai. Di lantai pertama dijadikan sebagai area usaha, di mana pada lantai 1 tersebut terbagi atas 2 ruangan terpisah. Pada ruang pertama terdapat area pengunjung dan juga pantry di bagian area pengunjung tersebut, di bagian belakang, tepatnya di sudut ruangan, di mana di pantry tersebut digunakan untuk membuat seperti minuman-minuman soft drink atau makan ringan, dan juga terdapat minibar ala coffee shop. Nah, pada ruangan kedua, yaitu area servis dan dapur kotor, dipisah dengan area pengunjung agar masakan yang baunya menyengat tidak mencemari area pada ruangan
pengunjung. Pada ruangan kedua ini terdapat juga beberapa wastafel, toilet, dan tangga yang menghubungkan lantai 1 dan lantai 2. Next, pada lantai 2 ini terdapat area private yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal sang pemilik, yang terdiri dari dapur bersih, area laundry, toilet sharing, ruang sholat, ruang tamu, ruang keluarga, 3 kamar tidur, dan 1 toilet private yang berada di kamar utama. Untuk sirkulasi pada lantai 2 ini, terdapat beberapa bukan-bukan seperti jendela dan ventilasi di setiap kamar-kamar. Juga penggunaan kanopi void pada area laundry, yang dimana penggunaan kanopi void itu menambah kesan segar dan menjadi sumber pencahayaan alami dari dalam ruangan. Dengan mengandalkan cahaya alami dari matahari, selain bisa menghemat listrik, juga matahari dapat membunuh kuman-kuman dan bakteri dari dalam ruangan. Sekian, terima kasih.